Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga dapat kita bertemu kembali pada perkuliahan siang hari ini. Salam dan salawat juga tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan ini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baiklah, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati di pertemuan pertama perkuliahan, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang urgensi media dan sumber belajar di satuan pendidikan anak usia dini. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami urgensi dari media dan sumber belajar bagi pendidikan anak usia dini. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan urgensi dari media dan sumber belajar pada pendidikan anak usia dini. Media pembelajaran dan sumber belajar merupakan hal penting dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini. Media pembelajaran merupakan bagian yang integral agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, media pembelajaran juga mampu meletakkan dasar-dasar pengetahuan yang konkret. Kita mengetahui bahwasanya anak usia dini memiliki keterbatasan dalam memahami pengetahuan secara abstrak. Nah, peran media pembelajaran di sini adalah memberikan pemahaman terhadap anak pada hal-hal yang konkret. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana proses kerja otak. Ya, pada bagian materi neuroscience itu kita bisa mengetahui bagaimana otak anak bekerja dalam menerima pendidikan dan juga dalam memahami rangsangan-rangsangan pendidikan yang kita ajarkan melalui media pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat gambar otak. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita sebagai manusia yaitu sebuah organ yang dinamakan otak. Jadi begitu bayi lahir ke dunia, Allah tuh sudah mengkaruniai setidaknya 100 miliar sel saraf. Nah, sel saraf inilah yang disebut dengan neuron. Nah, di sini ada gambar otak. Ya, biasa kita kenal dengan 3-in-1 karena terdiri dari 3 bagian besar atau 3 bagian dari otak. Yang pertama ini adalah batang otak. Ya, batang otak adalah tempat masuknya informasi. Kemudian ini adalah limbiks atau pusat emosi, di mana banyak emosi yang kita kenal ya. Ada emosi marah, sedih, kecewa, senang, dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya ini ada korteks. Korteks ini adalah tempat mengolah informasi. Nah, disinilah yang harus diperhatikan oleh seorang guru bagaimana proses pengetahuan itu dapat diolah. Yang pertama, informasi akan masuk melalui batang otak. Nah, yang terpenting adalah limbik harus terbuka. Bagaimana cara limbik terbuka adalah dengan membuat anak senang terlebih dahulu. Buatlah anak merasa nyaman dan buatlah anak sayang dulu terhadap gurunya, baru limbik mereka akan terbuka. Sehingga guru akan mudah memberikan informasi terhadap anak dan bisa langsung diproses di dalam korteks menjadi satu pengetahuan. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh para guru dan orang tua. Jangan sampai memberikan pembelajaran pada saat limbiksnya anak masih tertutup. Ya, karena jika
pengetahuan itu atau informasi itu tidak sampai ke korteks, maka mengakibatkan terjadinya pembengkakan di batang otak. Tentunya pembengkakan di batang otak ini efeknya tidak tampak pada saat anak usia dini, tetapi nanti akan terlihat pada anak usia remaja. Ya, di mana pada usia remaja anak tersebut menjadi pembangkang, ya, menjadi pemarah, mudah putus asa, mudah stres. Ya, kadang-kadang orang tua berpikir, kenapa anak saya semakin besar semakin melawan, semakin membangkang, ya kan? Gampang sedih, gampang putus asa. Nah, orang tua harus bisa mengkoreksi diri bahwasanya apa yang sudah dilakukan atau tindakan apa yang telah diperoleh anak pada saat anak usia dini. Mungkin dia sering mengalami tekanan-tekanan, ya, mungkin dia sering mengalami ancaman, hardikan atau marah ya, sehingga di sini tidak terjadi kontrol emosi yang baik terhadap anak. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwasannya secara garis besar otak terbagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Kita melihat di sini otak kiri berisi dengan hal-hal yang berurutan, bekerja dari detail ke global, kemudian membaca berdasarkan fonetik, kata, simbol, dan huruf. Cenderung pembelajarannya melalui audio. Nah, otak kiri juga tidak melibatkan emosi. Berbeda dengan otak kanan yang melibatkan emosi, ya, kemudian lebih cenderung imajinatif, bekerja dari global ke detail, kemudian mampu membaca makna secara menyeluruh dan senang dengan bacaan yang berupa gambar, grafik, dan cenderung kinestetis atau melakukan aktivitas. Anak usia dini 80% bekerja dengan otak kanan. Ya, jadi kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan otak kanan. Oleh karena itu, guru pendidikan anak usia dini harus mampu memberikan pembelajaran kepada anak melalui otak kanan, melalui kegiatan-kegiatan bermain. Di sini kita lihat banyak sekali permainan, ada anak yang sedang bermain musik, ada yang menari, ada yang bermain peran, ya, ada yang kejaran, ada yang bermain layangan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan menyenangkan yang cenderung menggunakan aktivitas atau kinestetis ini, inilah yang secara umum harus dilakukan guru terhadap pembelajaran bagi anak usia dini. Roger Sperry menyatakan bahwasannya otak manusia terdiri dari dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, yang fungsinya tentu saja berbeda. Otak kiri ya berisi logika, tulisan, angka, hitungan, urutan, dan analisa. Umumnya otak kiri adalah short-term memory atau menyimpan memori jangka pendek. Sedangkan otak kanan yang berisi imajinasi, musik, warna, bentuk, emosi, dan kreativitas, ini cenderung long-term memory atau memori jangka panjang. Nah, untuk memberikan pengetahuan secara jangka panjang kepada anak usia dini, tentunya guru harus memanfaatkan otak kanan. Walaupun anak-anak juga membutuhkan pembelajaran yang berada di otak kiri. Contohnya dalam pengenalan tulisan, angka, hitungan, ya bagaimana guru mampu mengajarkan hal-hal yang ada di otak kiri dengan menggunakan otak kanan. Nah, disinilah pentingnya media pembelajaran bagi anak usia dini. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi, yaitu antara komunikator, yaitu guru memberikan pesan melalui bahan ajar dan media pembelajaran sehingga dapat diterima oleh komunikan atau peserta didik. Disinilah bisa kita lihat bagaimana peran bahan ajar dan media pembelajaran begitu berperan sebagai perantara atau pengantar pendidikan dari guru ke siswanya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian media dan pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber belajar. Media sendiri berasal dari kata medium, yang secara harfiah itu artinya perantara atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa, sehingga terjadi proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran.
Pengirim pesan pendidikan di sini tentu saja adalah guru dan penerima pesannya adalah siswa. Jadi segala sesuatu, artinya apa saja itu dapat digunakan ya untuk media pembelajaran, itulah yang disebut dengan penyalur pesan pendidikan kepada siswa. Nah, inilah ada pengertian media pembelajaran. Sedangkan arti dari sumber belajar adalah bahan mentah untuk menyusun bahan ajar. Jadi untuk disajikan pada peserta didik, sumber belajar harus diolah terlebih dahulu, ya, sehingga dapat menimbulkan proses pembelajaran yang lebih baik. Alasan mengapa media sangat penting sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau integral dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah karena proses pembelajaran akan lebih berhasil bila anak turut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, disinilah peran media pembelajaran sangat penting untuk mengaktifkan anak dalam pembelajaran, karena anak itu sendiri adalah pusat kegiatan atau anak adalah pusat belajar. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang dapat diingat seseorang tergantung pada indera apa ia memperoleh pengetahuannya. Nah, ini sudah dilakukan penelitian ya dengan 3 cara penyampaian informasi, yaitu melalui media auditori, visual, dan audio visual. Kita bisa melihat hasil penelitian ya, hasil penelitian terkait ya, penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association yang menghasilkan temuan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui inderanya, nah, terdapat pada komposisi berikut, yaitu 75% melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengaran, 6% melalui indera sentuhan atau peraba, dan 6% melalui indera penciuman atau lidah. Di sini kita lihat presentasi tertinggi adalah melalui indera penglihatan. Nah, inilah salah satu bukti pentingnya media pembelajaran. Kemudian kita juga bisa melihat hubungan jumlah pengetahuan dengan jenis rangsangan pendidikan yang diberikan melalui media auditori, visual, dan audiovisual. Ya, jadi setelah pengetahuan itu diberikan kepada siswa, kita bisa melihat setelah 3 jam, maka untuk media auditori, pesan pendidikan yang diperoleh mampu bertahan sebanyak 70%, sedangkan dengan media visual mampu bertahan 72%, dan media audiovisual mampu bertahan 85%. Sedangkan setelah 3 hari kemudian, jumlah pengetahuan yang mampu bertahan dengan rangsangan media auditori hanya mampu bertahan 10%. Dengan media visual 20% dan dengan media audiovisual 60%. Di sini dapat kita lihat bahwasannya jika guru mengajarkan hanya dengan materi saja, hanya dengan ucapan, dengan metode ceramah, ya, dengan perkataan saja, maka jumlah pengetahuan yang mampu terserap oleh anak hanya mampu bertahan 10% setelah 3 hari. Dan jika menggunakan media audio visual, ya, baik dengan suara maupun gambar, maka mampu bertahan sebanyak 65%. Kemudian kita akan membahas secara garis besar klasifikasi dari media pembelajaran. Ada 3 klasifikasi besar, yaitu media visual, audio, dan audiovisual. Terkait jenis-jenis media pembelajaran dan teknik-teknik penggunaan media pembelajaran ini, serta kecocokan mana media ini digunakan dengan tema-tema pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian kita selanjutnya akan melihat tentang sumber belajar. Sumber belajar itu sendiri secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kelompok dari sumber belajar. Ya. Yang pertama adalah sumber belajar berdasarkan tujuan pembuatannya.
Berdasarkan tujuan pembuatannya, sumber belajar itu terbagi dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau resources by design. Artinya sumber belajar itu memang dirancang khusus untuk satu proses pembelajaran. Seperti buku-buku paket siswa, ya, buku mewarnai, kemudian NIS, puzzle, dan lain sebagainya. Ada juga sumber belajar yang dimanfaatkan, resources of utilization. Artinya sumber belajar itu bisa langsung dimanfaatkan oleh siswa sebagai satu sumber belajar. Contohnya ada lapangan, kebun, museum, kolam renang, taman, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua, sumber belajar berdasarkan bentuk atau isinya. Yang pertama adalah tempat atau lingkungan alam sekitar. Jadi tempat-tempat di lingkungan sekitar rumah anak, di sekitar sekolah, itu juga dapat dijadikan sumber belajar. Kemudian benda-benda, ya, contohnya seperti mainan mobilan, boneka, ya. Nah, itu untuk tema transportasi misalnya, kita membutuhkan benda-benda 3 dimensi untuk memperkuat pemahaman anak. Kemudian sumber belajar juga bisa berupa orang, ya. Jadi guru itu sendiri merupakan sumber belajar. Narasumber juga merupakan sumber belajar. Atau kita mengundang profesi-profesi tertentu ke sekolah, seperti kita mengundang dokter, polisi, guru, ataupun fotografer, penjahit, kita undang ke sekolah. Dan mereka memberikan pengarahan kepada siswa kita. Itu juga disebut sumber belajar. Kemudian pastinya buku. Buku merupakan sumber belajar yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh siswa. Dan berikutnya adalah peristiwa dan fakta. Ya, jadi jika ada kejadian, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, itu juga dapat dijadikan sumber belajar pada siswa, khususnya pada tema bencana alam. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber belajar itu ada 6 jenis. Pesan, nah, artinya ini adalah pesan pendidikan. Pesan pendidikan merupakan salah satu sumber belajar. Kemudian manusia. Nah, manusia juga bisa dijadikan sumber belajar seperti tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh seperti pahlawan ataupun mengenalkan nabi-nabi dan rasul juga merupakan sebagai sumber belajar. Kemudian bahan-bahan ajar, ya, bahan-bahan yang bisa kita gunakan kepada anak, yang anak bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian peralatan, ini biasa untuk anak usia dini dikenal dengan alat permainan edukatif, di mana anak menciptakan alat permainan sendiri dan alat tersebut memiliki nilai edukasi. Teknik dan metode. Nah, teknik dan metode juga dikatakan sebagai sumber belajar. Jadi guru misalnya menggunakan teknik bermain, ya, aktivitas melompat, aktivitas mencari sesuatu huruf, angka, benda, itu juga bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Dan yang keenam adalah lingkungan. Ya, jadi lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang baik pada siswa, ya, kepada anak didik, karena anak bisa langsung merasakan, ya, bisa langsung melihat dan bisa langsung memperoleh pembelajaran-pembelajaran pada lingkungan sekitarnya. Nah, untuk materi hari ini, karena sebagai pengantar di awal terkait dengan urgensi media dan sumber belajar, untuk saat ini Ibu sudahi dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Kita akan berdiskusi, ya, terkait materi ini. Kita tutup dulu perkuliahan ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.